ketemu lagi di Q&A Nala. Pada hari ini kita kedatangan tamu Kevania Vanessa Nareswari. Gimana Keva, kabar kamu hari ini? Saya baik hari ini. Oke, Nala Lover Keva ini kita akan wawancarai terkait siswa kita ini terpilih menjadi anggota Paskibra tingkat provinsi. Oleh. Oke Keva, kita bicara santai aja, relax aja. Kita akan sharing-sharing ya terkait dengan Paskibra tingkat nasional yang kamu wakili. Tentunya sangat membanggakan, sangat mengharumkan nama sekolah kita. Tidak hanya kami dari sekolah yang bangga, tentunya orang tua kamu juga sangat-sangat bangga. Oke, kita tanya-tanya Mbak Keva ya. Oke, pertanyaan pertama. Begitu dengar kamu terpilih dari menjadi anggota Paskibra Jawa Timur, apa yang kamu rasakan pertama kali ini, Keva? Silakan. Ketika saya pertama kali mendengar bahwa saya lolos sebagai salah satu calon anggota Paskibraka Jawa Timur, tentunya saya merasa sangat senang dan juga bangga. Namun di kesempatan pertama itu saya sempat pesimis karena kata orang-orang itu yang mewakili provinsi itu harus seperti putri atau putra dari kabupaten masing-masing. Jadi asalnya itu harus misalnya jika ingin mewakili Kota Malang di Provinsi Jawa Timur itu harus berasal dari Malang. Nah itu awalnya saya sempat pesimis dan kurang yakin gitu. Tapi ternyata hal-hal tersebut itu tidak benar dan saya terpilih. Saya juga bangga bisa membawa nama sekolah di kancah provinsi. Siap, sekali lagi selamat. Jadi memang didasarkan pada sekolah ya, tempat sekolah, bukan tempat asal atau tempat lahir. Begitu Keva ya? Benar Pak. Baik, kita cerita dikit ini. Proses seleksinya gimana kok sampai tembus tingkat provinsi ini? Boleh diceritakan dari Malang berapa anggota yang terseleksi, kemudian mengerucut berapa dan seterusnya. Silakan Keva. Kalau dari seleksi Kota Malangnya sendiri itu sekitar ada 400 atau 500-an. Lalu itu diseleksi dan dipilih 3 pasang terbaik. Lalu dibimbing lagi oleh PPI Kota Malang untuk dikirimkan ke provinsi gitu Pak. Nah di seleksi kota maupun provinsi itu terdapat seleksi TIU, tes intelijensi umum, tes TWK itu tes wawasan kebangsaan, lalu ada tes jasmani, ada tes PBB, ada tes wawancara juga. Itu aja deh kayak. Oke, wah banyak ya, dari 400-an kemudian mengerucut hanya tinggal berapa Mbak Keva? Tinggal 76. Oh 400 tinggal 76. Begitu ketatnya ya, begitu selektifnya ya. Wow. Kemudian sangat kompetitif berarti ya. Ya. Baik Mbak Keva, kemarin ketika di Paskibra tingkat provinsi posisi di pasukan 45. pasukan 45. Oke. Nah, setelah kepilih jadi Paskibraka tentunya sebelumnya kan ikut eskul Paskib nih ya di sekolah. Benar Pak. Terus keinginannya, motivasinya kenapa milih Paskib Mbak Keva? Itu sebenarnya awalnya itu saya direkomendasikan oleh kakak saya sendiri. Nah kakak saya itu dulu bilang kalau tinggi badan saya itu bisa masuk Paskibraka kota, jadi kamu ikut ekstra Paskibra aja di sekolah gitu Pak. Disarankan oleh kakak terkait dengan postur ya? Siap. Baik, memang namanya Paski juga butuh postur ya, tetapi tidak hanya physically. Tadi ada 3 tes ya. Salah satunya kebangsaan, intelijensi juga ya. Jadi tidak melulu physically. Begitu. Siap, benar Pak. Baik, begitu sampean terpilih, kemudian ini kan sudah tampil di Paskibra tingkat provinsi ya. Siap. Tanggapan orang tua Mbak, apa komen-komen beliaunya atau motivasi apa yang disampaikan oleh beliaunya? Kalau keluarga saya sendiri itu pastinya sangat senang dan juga bangga karena ini tuh bukan merupakan pencapaian yang biasa bagi saya. Ini merupakan pencapaian yang tidak biasa dan bahkan bisa dibilang luar biasa.
karena ini juga tingkat provinsi gitu Pak. Jadi orang tua saya juga tentunya sangat mendukung saya, sangat memfasilitasi saya juga dalam proses selama sepanjang ini sampai saya lancar sampai pengibaran. Wow, exciting banget gitu ya orang tuanya. Bersyukur banget karena ini extraordinary ya atau alias luar biasa. Levelnya langsung gas provinsi. Siap. Wah, semoga Bapak Ibu di rumah tetap sehat selalu, yang mendukung kamu tiada habisnya ya sepanjang jalan cintanya. Baik Pak Keva, tadi kan cerita 450, kemudian hanya terseleksi menjadi 70-an gitu ya. Yang membuat Anda unggul ya dibandingkan dengan teman-teman yang tereliminasi ini, mungkin bisa diceritakan. Oh, kalau keunggulan dari saya sendiri itu mungkin saya kurang tahu kualitas per masing-masing orang, namun merasa postur saya lebih tinggi daripada anak yang lain. Dan juga kepercayaan diri itu sangat penting dalam proses seleksi, karena jika kita tidak percaya diri, semua itu akan berantakan. Baik, fisik tinggi badan sama harus pede. Yap. Ketika apa ya, ya kan saya membayangkan ini 400-an kemudian tinggal 70-an, tentu tempaan mentalnya juga luar biasa ya. Dari segi mentalitas Mbak, ketika mau berangkat itu kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Berdoakah atau ngobrol dengan teman atau orang tua sehingga PD-nya dapat? Ya, sebelum berangkat seleksi, saya tentunya meminta doa restu dari orang tua dan juga meminta saran dan motivasi kepada teman-teman untuk kedepannya bagaimana agar saya bisa menjalani proses seleksi dengan baik dan lancar. Baik, waduh. Peran serta eskul paski Mbak, ini seberapa besar ya? Karena saya tahu ketika berangkat bareng-bareng seleksi paski ini kan ada 5-6 teman. Tetapi sampean sendiri yang lolos ke provinsi. Ini komunikasi atau saling berbaginya dengan teman-teman yang berangkat seleksi bisa diceritakan? Kami itu selalu latihan bareng. Jadi komunikasi kami tentunya juga sangat nyambung gitu loh Pak, bisa dibilang. Nah, kami juga saling berbagi ilmu tentang paskibraka. Jadi saling mengajari satu sama lain PBB-nya dan juga lainnya seperti itu. Saling melengkapi, saling mengingatkan, kekompakannya selalu ada ya tiap ketika sama-sama berangkat, saling membantu tentunya, betul tentunya. Pasti, urusan Pak. dipilih hanya Belakang. sampai itu terserah panitianya begitu. Siap ya, ini barokah berkah juga ya, sesuatu yang luar biasa karena teman-teman yang terseleksi akhirnya hanya Mbak Keva yang tembus ke provinsi. Oke Mbak, pertanyaan selanjutnya, tentunya segala proses ini tidak instan ya, tentunya ada latihannya, tentunya ada hari-hari yang istilahnya berat juga ya sebelum tampil. Nah tentunya ada peran guru di sana. Mbak Keva merasa peran dari mungkin wali kelas atau guru-guru yang lain bagaimana? Guru-guru saya itu sangat mendukung saya dalam proses pelatihan paskibraka ini. Jadi jika saya meminta pengajaran yang lebih, maksudnya bimbingan tambahan itu diberikan, karena kan mengetahui keadaan saya yang tidak bisa menyeimbangi antara latihan dan akademis di sekolah. Jadi guru-guru itu sangat mendukung saya dengan memfasilitasi saya dengan berbagai cara yang bisa mereka lakukan. Baik, wah, jadi akademis tetap nggak ketinggalan. Dalam artian Bapak Ibu guru membantu memberikan support tugas tambahan gitu ya ketika Keva dan teman-teman ini berlatih untuk paski, begitu? Benar Pak. Oke, kemudian kita bicara masalah paski Jawa Timur ya. Di sana sampean kan bertemu dengan teman-teman se-Jawa Timur, kemudian pastilah berinteraksi, berlatih bersama, kemudian juga menempa diri bersama. Nah,
teman-teman lain Paskibra Jawa Timur ketika berinteraksi, kesannya Mbak Keva gimana? Saya kan Paskibraka Provinsi Jawa Timur. Nah, itu ada banyak kabupaten kota dari Jawa Timur dan bahasanya juga nggak semuanya sama, jadi beda-beda juga. Nah, itu tuh saya jadi belajar banyak bahasa mereka. Mereka juga belajar bahasa keseharian saya di Malang. Nah, itu juga ada beberapa perbedaan. Nah, kita tuh saling bertukar cerita, saling mempelajari bahasa satu sama lain gitulah Pak intinya. Saling memahami karena satu tim ya, harus kompak ya, walaupun bahasanya beda-beda, kemudian kebiasaannya beda-beda gitu ya. Apa ada kesulitan? Kalau kesulitan dalam memahami bahasa satu sama lain itu pasti ada Pak, karena kan beda, bahasa kita juga beda, cuman ya kita juga bisa dipertemukan dengan bahasa Indonesia gitu, jadi kita saling bisa memahami. Untuk Paski Jawa Timur sendiri, ketika mulai diumumkan lolos Jawa Timur, kemudian mulai berlatih bersama sampai dengan hari H, ini berapa jeda waktu dan latihannya bagaimana? Untuk hari H sebelum pengibarannya sendiri, Betul. itu 2 minggu karantina. Oh, 2 minggu full, pagi sampai sore latihannya? Iya benar Pak, dari pagi sampai sore. Tiap sesi ini berapa jam latihannya? Jadi sesinya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu sesi pagi sampai siang dan juga sesi siang sampai sore. Siang sampai sore. Berarti di asrama kan, di karantina? Di karantina. Benar. Ya. Baik Mbak Keva, kita setelah jadi Paskibra nih, tentunya ada banyak yang sampean peroleh pelajaran atau hal-hal positif terkait di sana. Mungkin bisa diceritakan apa yang kamu dapat setelah tugas dari Paskibra Provinsi Jawa Timur. Untuk nilai-nilai yang saya peroleh sendiri itu tidak jauh beda dari apa yang saya peroleh di SMA ini, karena di sana itu sangat dilatih untuk disiplin dan juga sat-sat gitu Pak. Jadi pergerakannya tuh selalu dipercepat dan juga saling tolong-menolong lah istilahnya, saling menghargai satu sama lain dan tidak apatis pastinya. Saling membantu, saling melengkapi dan tidak apatis. Benar, karena kami Baik, satu tim dan karena harus satu tim harus bersama-sama. teamwork ya. Sama-sama rasa, sama-sama kerja gitu ya, teamwork. Benar Pak. Baik, ini 2 pertanyaan terakhir Mbak Eva. Ya. Setelah tampil ini tentunya ada adik-adik sampean di belakang, angkatan baru ini. Pesan Mbak Keva untuk adik-adik ini supaya bisa tembus Paski Provinsi. Yang pastinya jika ingin mencoba, terus berlatih sekuat tenaga, jangan pernah menjadi seseorang yang pesimis terlebih dahulu, dan jangan lupa selalu meminta restu dari kedua orang tua dan juga selalu berdoa, ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mantap, berdoa dan berusaha, tidak kenal lelah. Oke, pesan tadi menjadi untuk adik-adik ya. Kemudian jalannya Mbak Keva, harus eskul Paski atau memang boleh eskul lain untuk menjadi anggota Paski Provinsi? Untuk eskulnya sendiri itu kalau bisa mengikuti ekstrakurikuler Paskibraka, karena kan di ekskul Paskibraka ini kan kita juga dilatih dasarnya untuk melaksanakan PBB dan lain sebagainya. Nah itu kita jadikan dasar atau pelajaran awal lah, untuk langkah awal untuk mengikuti proses seleksi seperti Paskibraka kota ataupun provinsi atau bahkan sampai bisa nasional. Oke, sip ini. Waduh, banyak pelajaran gitu, banyak kesan yang sudah didapat. Terakhir Mbak Keva, momen paling menegangkan, memorable lah, nggak mungkin dilupakan ya ketika menjadi Paski Jawa Timur, bisa diceritakan? Kalau momen yang paling menegangkan itu pada saat hari H. Nah itu jadi sepatu pantofel saya itu agak licin. Jadi bukan saya saja sebenarnya Pak. Jadi sepatu pantofel kami itu rasanya ingin lepas begitu Pak.
karena kan kaos kakinya itu bersentuhan sama pantofel yang dasarnya itu bukan kulit, jadi kayak seperti kain gitu, jadi seperti ada rasa tidak bisa melangkah, kakinya tidak bisa terangkat terlalu tinggi seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Geva waktu sharing-sharingnya hari ini, semoga menjadi inspirasi untuk adik-adik yang mau Kibra Jawa Timur gitu, juga menjadi kebanggaan orang tua masing-masing. Thank you, see you next. Terima kasih.